dikupas dalam dialog hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Apa kabar sahabat? Senang sekali rasanya hadir kembali dalam program komunikasi bisnis untuk edisi hari ini. Tidak terasa ya, kita sudah masuk pada tanggal 5 April tahun 2021. Seolah-olah waktu cepat berlalu ya. Kalau bicara tentang waktu berlalu, tentunya tidak ada upaya perbaikan yang bisa kita lakukan kalau kita tidak mengukur kinerja dan juga mengevaluasi terhadap apa yang sudah kita lakukan. Nah, bicara tentang mengukur kinerja, komunikasi bisnis ini membahas tentang hal tersebut, tentunya dengan narasumber yang luar biasa. Kalau melihat dari tampilannya via Zoom, ini bukan April Mop ya, tapi luar biasa. Pak Roni kelihatan lebih ganteng sekarang karena rambutnya juga sudah dipotong rapi jali begitu. Selamat pagi Pak Roni, apa kabar? Selamat pagi, salam sehat Mas Panji, semangat. Semangat pagi, luar biasa. Ini bukan April Mop berarti ya Pak Roni ya, karena memang Pak Roni bukan. Betul, itu real itu. Baik, sebelum ke Pak Roni, saya sapa untuk partisipan yang lain. Ada Pak Andreas di Medan, Ibu Marta Kristiana. Selamat pagi Bu Marta. Pak Andreas selamat pagi. Oh, dari Solo ya. Kalau Pak Andreas dari Medan, kalau Bu Marta dari Solo ya. Iya. Oke, Solonya bukan Solo balapan ya Bu. Itu kan lagu. Lagu jadi dikempot ya. Kemudian good morning untuk Pak Rudi Balmater. Good morning sir, good morning. Good morning Tut. Kemudian ada Pak Aldo, Pak Denis juga. Selamat pagi Pak Denis. Selamat pagi Mas Panji, salam sehat, salam luar biasa buat kita semua. Salam kenal juga yang belum kenal. Pasti banyak yang kenal Pak Denis ini ya. Cuma kita Pak Denis aja yang mungkin nggak kenal kita. Selebritis kan gitu ya Pak ya, dikenal orang tapi ya mungkin. Kemudian ada Ibu Julia, ada Pak Roni Bambang Suyanto, dan ada Ibu Ruth Sekardini. Ini ada beberapa partisipan baru ini yang luar biasa yang sudah bergabung via Zoom. Baik, mengukur kinerja. Sesuai dengan tema kita untuk pagi hari ini, mendesain pengukuran kinerja yang akurat dan berorientasi pertumbuhan. Dan sekedar informasi untuk Anda sahabat, di mana untuk program komunikasi bisnis ini kerjasama dengan Quadrant Consulting, ada Pak Roni Hamustamu sebagai direkturnya. Ini bisa Anda simak di LPPL Radio Suara Sidoarjo, LPPL Radio Guyup Rukun RGR Tulungagung, LPPL Praja Angkasa Trenggalek, LPPL Radio Suara Anjuk Ladang Ersal FM Nganjuk, dan LPPL Radio Mahardika Bondowoso. Serta juga Anda bisa ikuti streamingnya via YouTube di channel LPPL Radio Suara Sidoarjo atau bisa akses di www.suarasidoarjo.id. Mengukur kinerja, monggo Pak Roni. Luar biasa Mas Panji, semangat. Kalau dilihat dari mitra kerja LPPL-nya banyak banget tuh, kinerjanya keren. Ada pertumbuhan. Mas Panji, kalau bisnis sekarang ini kan sudah kuartal pertama. Jadi 3 bulan pertama. Sudah banyak yang deg-degan nih karena sudah mulai diukur oleh Pak Denis, oleh Pak Rudi. Direksi ini kerja bener apa enggak? Itu kan mereka mulai kepikiran nih. Kalau tahun lalu boleh punya alasan pandemi, sekarang kan nggak bisa pakai alasan pandemi karena pandemi sudah menjadi sesuatu yang hadir di kehidupan kita. Jadi harus diterima, dijalani, dihadapi, begitu ya, nggak bisa dihindari. Nah, hari-hari ini banyak teman-teman profesional itu yang membahas tentang bagaimana mengukur dan bagaimana diukur.
Orang-orang yang prestasinya bagus akan senang dan mengatakan tolak ukurnya keren. Tapi kalau orang-orang itu gagal mencapai, maka mengatakan, nggak sehebat itu nih, alat ukurnya perlu direview lagi. Contoh yang hari ini, kemarin kan, hari ini atau kemarin? Hari ini Senin ya, hari ini berarti Gubernur Jawa Timur itu kan punya laporan pertanggungjawaban kinerja, itu mencapai 91,99 seingat saya persen. Keren banget, naik dari tahun sebelumnya 79%. Nah, pertanyaannya adalah apakah tolak ukurnya ini memang tepat atau tolak ukur ini disesuaikan dengan apa yang akan diukur supaya hasilnya pasti bagus. Ini yang mesti dicermati. Jadi tolak ukur itu harus bisa menunjukkan atau menghasilkan gambaran tentang kondisi objektif. Jadi jangan sampai kita mengatakan Indonesia swasembada pangan, tapi di mana-mana orang kesulitan untuk mencari beras. Atau yang seperti hari ini. Hari ini menarik gitu. Banyak orang, atau mulai minggu lalu sebenarnya banyak orang rame sekali soal menentang impor beras. Pertanyaannya, kalau impor kan berarti ada kekurangan beras. Padahal di Indonesia beras banyak dan sebentar lagi mau panen. Untuk apa? Demikian juga dengan isu garam. Bahkan ada isu tebu yang sekarang gula, bukan tebu, gula, raw sugar, yang sekarang jadi masalah besar bagi industri makanan minuman di Jawa Timur, karena Jawa Timur ini sekarang langka untuk memperoleh gula rafinasi. Harus mengakses dari wilayah Jawa Barat yang menyebabkan biayanya itu naik dari Rp80 per kilo jadi Rp300 per kilo. Gitu. Waktu tunggunya dari 1-2 hari jadi 7-9 hari, yang menyebabkan buffer stock dari cukup 4 hari menjadi 20 hari. Dan itu menyebabkan munculnya biaya-biaya. Nah, ini kan harus diukur. Nah, ketika kita mengatakan kita baik, apakah betul kita baik? Kalau kita nggak baik, gimana caranya supaya lebih sembuh? Nah, selama ini kita belajar kalau untuk perusahaan, nanti Pak Denis, Pak Rudi itu pasti akan cerita bahwa kekuatannya pada perhitungan keuangan. Dan ada rasio-rasio, belasan rasio sebetulnya, tapi mungkin ada 4-5 rasio utama yang perlu jadi perhatian. Gitu. Di sisi lain, ada juga model-model yang kemudian mengukur bukan saja angka hasil akhirnya, tetapi prosesnya. Nah, di dalam hari ini itu ada pertentangan sebetulnya antara yang kualitatif, yang bahas proses, dengan yang kuantitatif, yang membahas hasil. Apakah kalau kuantitatif tercapai, otomatis prosesnya baik? Nah, itu tantangan besar yang harus kita lihat. Saya pribadi lebih suka melakukan proses itu secara kualitatif, tetapi tolak ukurnya harus kuantitatif, supaya kita tahu kita mencapai apa enggak. Kenapa saya katakan begini? Udah lama banget ada teman saya, sebetulnya dia teman sekelas saya, itu curhat. Mantan teman sekelas curhat. Dia mengatakan bahwa di negaranya dia, di perusahaannya kan perusahaan internasional begitu. Dia kinerjanya diukur berdasarkan standar bersama yang harus naik 10% tiap tahun. Persoalannya, skor terakhirnya dia 88. Kalau ditambah 10% itu akan menjadi 96,8. Bagi dia berat untuk mencapai 96,8 dibanding dengan orang yang skornya, negara lain yang skornya 70. Sebagai country manager, berat buat dia. Kalau 70 kan ditambah 10%, 77, achievable. Tapi 88 ke 96,8 itu tidak mudah. Jadi dia merasa tegang dengan tolak ukur itu. Terus dia bahkan mengatakan, apa yang terjadi kalau saya mencapai 92%? Berarti tahun depan kan harus lebih dari 100%. Saya pribadi mengatakan pada dia, kalau Anda di depan, Anda jadi pemimpin, termasuk perusahaan-perusahaan yang market leader, kan sering menggunakan pemetaan dengan gaya misalnya BCG, Boston Consulting Group Matrix. Ketika Anda di start, apalagi market leader,
Lawan Anda bukan orang lain. Lawan Anda adalah prestasi tahun lalu. Lawan Anda adalah diri Anda sendiri. Apakah hari ini Anda lebih baik dari kemarin? Dan mari itu dibuktikan, terus diukur dengan sangat baik. Ada orang di Jogja, kenalan saya, ahli strategi, yang sangat menolak strategi itu untuk diukur. Beliau ini ngotot banget, strategi adalah seni, tidak boleh diukur. Kalau diukur itu mematahkan, menghancurkan sifat strateginya itu sendiri. Tapi kalau saya percaya harus diukur. Kenapa? Ukuran itu kalau sudah tercapai, boleh kita review, boleh kita lakukan namanya adjustment, disesuaikan dengan perkembangan. Tetapi kalau tidak diukur, berisiko kita nggak tahu nanti larinya kemana. Nah, selama ini orang kemudian membahas, bolehlah kita lakukan itu dengan beberapa catatan. Misalnya, ada yang menggunakan pendekatan, sampai saat ini misalnya perusahaan dan pemerintah banyak yang memakai konsep KPI, Key Performance Indicator. Sementara banyak perusahaan yang secara bertahap menggunakan OKR, Objective and Key Result. Dua ini buat saya menarik. Kenapa? Karena Objective and Key Result itu disebut sebagai bagian dari naturnya dia kualitatif. Sedangkan Key Performance Indicator fokus di kuantitatif. Kuantitatif artinya targetnya, goals-nya bisa dicapai apa enggak. Nah, kalau yang OKR kualitatif ini kadang-kadang arahnya itu masih seperti mimpi, saya ingin ke sana, tetapi bisa diukur. Sehingga dengan OKR ini ada yang namanya motivasi. Orang didorong untuk mencapai sesuatu. Saya sering menggunakan istilah creating future from the future, menciptakan masa depan dari masa depan itu sendiri. Karena kalau orientasi kita tumbuh, kita tidak boleh pakai masa lalu. Kita mesti melihat trend watching, apa yang akan terjadi masa depan kita prediksi. Nah, perubahannya bisa di-adjust. Tapi Key Performance Indicator itu sebetulnya punya hal yang sama, meskipun dituduh kuantitatif. Kenapa? Kalau yang OKR itu lebih ke motivasi, mendorong orang untuk tumbuh, di sini mengukur kinerja murni nih KPI itu. Output oriented. Gampang kok sebetulnya ngelihatnya. Ketika kita mengatakan ingin supaya customer loyalty meningkat, customer retention meningkat, orang bertahan, itu bagus. Kenapa? Karena orang-orang yang puas, orang-orang yang bertahan, itu lebih murah biaya perawatannya dibanding melakukan customer acquisition, merebut hadirnya customer baru. Tetapi kalau kita mengatakan meningkat, itu kan harus jelas. Meningkatnya itu berapa? Atau kondisi seperti apa? Terus peningkatan itu dicapai berdasarkan apa yang menyebabkan ke sana. Gampangnya misalnya kalau saya mau kopi saya enak, pertanyaannya kan berarti ada ukuran dari kopinya, ada ukuran dari ramuan atau formula penyusunan kopi itu, berapa komposisi gula, berapa kopi, dan mungkin ada ingredient yang lain gitu. Nah, ini yang mesti kita lihat. Jadi kalau customer misalnya itu berapa nih skor kita untuk mendorong ini maju? Berapa orang yang akan membeli kembali? Karena itu semua teman marketing misalnya paham betul, tidak boleh kita menggunakan pendekatan pada saat kita launching produk dengan semua promonya sebagai tolak ukur. Jadi misalnya kalau sampo itu bertahan 1 bulan, maka kita ngukurnya akan ada pembelian kembali nggak bulan depan. Ya, bulan depan itu baru diukur. Yang hari ini meledak. Kami siapkan 1 juta pack, tapi kehabisan, masih ada antrian panjang. Itu kan dampak dari kita marketing dan dampak dari kita berikan gimmick, kita berikan diskon. Tapi realnya nanti akan kita lihat ketika produk itu habis, ada repurchase nggak? Kalau nggak ada repurchase, ini bahaya. Nah, dari launch sama repurchase itu, berikutnya itu turun apa tetap atau naik? Nah, kalau turun kan berarti kita harus hati-hati dengan ukuran-ukuran kita. Kira-kira itu Mas Panji untuk mengantar. Saya yakin nanti Pak Rudi, Pak Denis akan banyak share tentang finance yang tadi sengaja nggak saya sebut, soal
rasio-rasio itu. Terima kasih Mas. Jadi baik, terima kasih juga untuk Anda Pak Roni. Ya baik, sebelum ke Pak Rudi sama Pak Denis, ini saya coba untuk ini ya, extraordinary dalam arti kata yang baru join via Zoom ini saya ajak ngobrol terlebih dahulu. Saya coba ke Bu Marta Kristina. Selamat pagi Bu Marta. Selamat pagi. Iya, luar biasa cantik sekali nih Bu Marta. Bu Marta, omong-omong boleh tahu dong bisnisnya apa sekarang ini? Saya ini belum lama berbisnis yang sekarang saya tekuni bersama dengan anak saya, itu Ruth Sekardini. Oh, itu putrinya Bu Marta? Iya, oh, luar sebenarnya biasa. yang berbisnis beliau. Tapi karena nggak tahu ini dia sibuk sekali mempersiapkan hari ini ada kontainer yang harus di follow up. Mungkin dia tidak hanya mendengarkan saja, tidak bisa bergabung. Jadi bisnis kami ini adalah ekspor ya, ekspor barang-barang seperti halnya furniture, home decor dan lain-lain sebagainya. Jadi kami ini menjalankan bisnis ini bisnis keluarga ya. Jadi saya, anak-anak saya dan ya beberapa outsourcing. Jadi kami hanya untuk yang tetap itu cuman kami ada satu sekretaris yang turut mengerjakan, yang lainnya kami kerjakan sendiri. Iya. Itu saja. Bu Marta, itu mulai dari bahan baku, diolah, sampai diekspor itu di-handle Bu Marta semua dan keluarga? Atau mohon maaf, Bu Marta sebagai distributor bagaimana? Jadi sebenarnya sebagian bahan baku kita yang kelola, sebagian lagi langsung, jadi kami seperti trading. Jadi yang sebagian itu kita mulai dari misalkan porsi rotan itu bisa saja sebagian langsung para pengrajin yang menyediakan, sebagian lagi untuk para pengrajin yang kurang mampu kami yang supply untuk bahannya. Jadi untuk bahannya, kemudian desainnya, kemudian finishingnya, terus kemudian juga sampai dengan pengirimannya kami kelola sendiri. Namun yang sebagian lagi kami hanya drop order sesuai dengan desain kami, dia bisa mengerjakan. Biasanya mereka pengrajin-pengrajin yang senior ya, yang sudah biasa mengerjakan seperti itu. Namun untuk finishing dan juga pengiriman tetap kami kerjakan sendiri. Iya, baik, luar biasa. Bisa dikatakan mulai dari hulu ke hilir gitu ya Bu Marta ya? Ya, memang itu persiapan untuk bisa nanti anak-anak saya bisa mengerti mulai dari awal sampai dengan akhir, sehingga kelak kalau mereka menjadi semakin besar mereka paham akan persoalan yang sesungguhnya. Iya, boleh tahu brandnya apa sih Bu? Koin Indonesia. Koin Indonesia. Ya. Oke, di furniture mereknya itu Koin. Ya, Koin. Oh gitu. Ya. Jadi kalau ada furniture yang beredar gitu ya, mereknya Koin itu miliknya Bu Marta pastinya ya. Kami tidak ada yang di Indonesia. Oh nggak ada. Oh, orientasi ekspor, luar biasa ini. Ya. Kemana Bu? Negara mana biasanya Bu? Eropa, Amerika, Middle East gitu. Iya. Kenapa kok pilih ekspor? Apakah mungkin marginnya lebih gede atau bagaimana Bu? Jadi begini, itu ceritanya saya pada waktu itu anak saya Ruth ini sekolah di Italia, terus kemudian dia pernah juga ikut istilahnya membantu di pameran dan kami punya banyak kenalan di sana. Kebetulan juga saya dari Rotary Club sama dengan Pak Roni punya banyak kenalan juga para pengusaha yang ada di sana. Saya didorong, kenapa tidak kamu bikin perusahaan sendiri? Nah, saya merasa bahwa memang ekspor ini adalah lahan saya, sebab kalau saya pakai lahan Indonesia, saya kalah dengan yang besar-besar. Nah, itu yang sudah established gitu ya Bu ya, yang sudah eksis sudah beberapa tahun. Iya. Jadi, okay. Monggo Bu Marta, monggo. Ya. Jadi kami belum lama ketika Ruth ini lulus sekolahnya, kemudian dia ikutan pameran, terus kemudian saya pikir-pikir karena saya banyak kenalan juga di sana, saya coba untuk ikutan pameran di Frankfurt,
Jadi di Jerman ternyata hasilnya cukup memuaskan, bagus tahun pertama, tahun kedua, dan di era pandemik seperti ini bahkan omset kami bisa mencapai 2-3 kali lipat. Luar biasa. Itu berapa digit berarti, Bu? Belum besar, tapi untuk pemula kami sangat bersyukur. Iya, baik. Bu Marta, kalau mengukur kinerja dari apa yang sudah Anda sama keluarga lakukan ini apa? Apa ukurannya itu dari persentase ekspor yang naik atau feedback dari konsumen kepada perusahaan? Nah, ini yang harus kami pelajari pada pagi hari ini, karena mentor saya Pak Roni Mustamu. Gitu ya. Jadi, ya. Tapi selama ini yang reguler yang sudah dilakukan apa ini? Berarti lebih condong ke ininya, pendapatannya yang harus up gitu ya, selalu grow up gitu ya, Bu ya? Ya. Sebenarnya di tahun pertama kami juga tidak bisa langsung menganggap itu sebagai kami sudah langsung margin ya. Karena modal awal kami ini sebenarnya kami pakai hampir 50% adalah untuk biaya pameran, terus kemudian membangun link, kemudian juga untuk beberapa persiapan-persiapan yang lain. Nah, tahun berikutnya modal itu kembali saja kami sudah sangat syukur. Kemudian untuk selanjutnya karena saya senang ya berdiskusi dengan anak-anak, kemudian mereka saya ajak untuk main programming, target kamu bagaimana, terus kemudian bayar kamu bagaimana, sekarang jangkauan kita kemana, Eropa negara mana lagi yang ingin kita jangkau, kemudian Amerika mana lagi, terus kemudian dilalah kami dapat Middle East, yang ternyata sekarang ini Middle East ini yang paling besar dari order kami. Yeah. Terus kemudian juga ya otomatis kami mengukurnya juga, kalau kemarin jumlah kontainernya segini, tahun depan jumlah kontainernya berapa, ya seperti itu. Luar biasa. Terus kemudian ada lagi, wah sekarang kita jangan kontainer ya, sebab kontainer itu kadang-kadang nilainya juga kalau barangnya besar-besar nilainya nggak besar. Kita sekarang berapa nih nilai dolarnya? Nah itu jadi kami masih konvensional sekali. Jadi saya ingin banyak sekali belajar di Zoom ini. Baik. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Anda Bu Marta sudah berbagi pengalaman juga mengenai apa yang sudah dilakukan. Baik, saya ke Pak Aldo ini, akademisi dari Universitas Widya Mandala Surabaya UWM. Selamat pagi Pak Aldo, semangat pagi luar biasa Pak Aldo. Pak, semangat pagi. Pak Aldo. Pak Aldo, boleh tahu dong kalau dari sisi secara akademisi mengukur kinerja itu apa yang perlu kita notice ini Pak Aldo? Oke, sebagian besar tadi juga sudah dipaparkan oleh Pak Roni terkait dengan KPI sendiri. Itu ada dulu ya secara konvensional Kalpan dan Norton itu mengukurnya dengan balance scorecard gitu ya KPI-nya. Itu memang parameternya kuantitatif sekali. Namun belakangan ini memang benar yang dipaparkan bahwa proses itu menjadi perhatian penting. Jadi banyak sekali juga yang mulai beralih ke OKR ya, Objective and Key Result. Dan yang perlu diperhatikan di sini sebenarnya kalau yang bisa di-highlight dari sisi akademisi itu adalah proses yang benar itu menghasilkan hasil yang benar juga. Jadi terkadang orang tidak peduli bagaimana badai di lautan, mereka pedulinya adalah gimana sampai di pelabuhan gitu ya. Intinya nyampe. Padahal di sisi lain, kalau misalnya proses yang buruk meskipun hasil yang baik, kalau itu dilakukan secara kontinu, buruk terus, secara proses, itu lama-kelamaan hasil yang dicapai itu akan mengalami penurunan juga. Nah, oleh karena itu penting juga diperhatikan kalau dari beberapa literatur itu melihat dari prosesnya. Namun di dalam prakteknya selain di bidang akademisi juga ada beberapa usaha yang saya lakukan juga, family business, yang mana terkadang objective key result ini juga nggak bisa diterapkan serta-merta sesuai dengan apa yang ada di kaidahnya tersebut. Jadi melihatnya nanti lebih ke arah gimana fitnya,
gimana tailornya, apa sesuai dengan kondisi di lapangan atau enggak. Terkadang memang kita mesti ngelihat secara kuantitatif. Nah ini pakar-pakarnya ada Pak Rudi, Pak Denis harusnya lebih paham dan bisa memaparkan. Namun di lapangan nanti ada juga kita mesti ngelihat dari segi kualitatifnya. Misalnya prosesnya dilihat, oh ya, nggak bisa kalau misalnya kita menilai hanya dari segi rasio finance saja, hanya dari segi kelancaran cash flow-nya aja. Tetapi ada beberapa proses yang memang kita harus tunggu dulu sebelum itu uang keluarkan, sehingga apa ya, ada masukan-masukan yang kualitatif lah, bukan hanya dari segi angka saja. Begitu, Pak. Baik Pak Aldo. Pak Aldo ini adalah Wakil Dekan Fakultas Kewirausahaan Widya Mandala Surabaya. Family bisnis apa ini Pak Aldo? Saya ada kontraktor Pak, usaha konstruksi, CV Duta Persada, sama rumah kos, apartemen, seperti itu aja. Lebih ke bidang konstruksi sih. Ini bisnisnya omsetnya gede ini pasti. Baik, sukses untuk usahanya nih Pak Aldo. Baik untuk sahabat pendengar dan pemirsa serta pebisnis, nanti kita akan kembali. Ada peluang juga nanti ngobrol dengan Pak Rudi, dengan Pak Denis. Mohon izin kita ikuti dulu beberapa pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Ternyata penyebaran COVID-19 belum berhenti. Oleh karena itu jangan pernah lelah. Ayo kita lindungi diri kita dengan menggunakan masker yang aman dan benar. Kalau pakai masker jangan di bawah hidung. Kalau pakai masker jangan di bawah dagu. Lalu jaga jarak yang aman juga. Dan cuci tangan dengan menggunakan air mengalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik ya. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. Baik, terima kasih sahabat pendengar dan pemirsa dan masih dalam program komunikasi bisnis dengan tema kita mengukur kinerja, mendesain pengukuran kinerja yang akurat dan berorientasi pertumbuhan. Nah, sekarang saya bergeser ke Pak Rudi. Pak Rudi, selamat pagi Pak Rudi. Good morning, sir. Good morning. Good morning to Mr. Rudi. Baik, monggo Pak Rudi. Terima kasih Pak Panji dan Profesor Roni dan teman-teman Pak Denis juga dan Rotarian Martha. I think he's the president of the club. Begini, saya sebagai komisaris dan juga anggota audit committee beberapa TBK, sebenarnya saya melindungi mengenai kepentingan daripada pemegang saham. Setiap TBK itu memiliki minimum 100 pemegang saham. Mereka taruh uang beli saham dengan satu tujuan di mana investment mereka itu harus dijaga dan lebih bagus naik. Nah, sekarang kita banyak pemegang saham. Nah, bagaimana kita melindungi itu? Pertama-tama, sebenarnya kita himbau seluruh direksi untuk mengingatkan bahwa untuk saham ini dijaga harus memperhatikan mengenai 4 unsur. Itu namanya key performance. Saya sebagai professional accountant harus memperhatikan pertama-tama bagaimana omset bisa bertumbuh. Growth itu pertama. Kedua, itu mengenai profitability. Itu sangat penting sebab itu adalah satu elemen unsur yang diperhatikan dalam calculation mengenai ratio, mengenai
bagaimana kinerja daripada perusahaan, bagaimana harga saham, price earnings ratio. Nah, ketiga, mengenai likuiditas. Itu harus diperhatikan. Dengan pandemik ini yang sudah lebih daripada 1 tahun, banyak perusahaan yang mengalami kesulitan mengenai liquidity issue. Dan yang keempat, bagaimana kita menangani piutang dan persediaan. Uang ini adalah uang pribadi daripada perusahaan. Dan kalau pinjam uang dari bank pasti ada 2% interest rate. Nah, makin kecil piutang makin baik. Tapi dengan keadaan ini sekarang banyak yang pembayaran molor. Nah, ada 4 unsur yang saya selalu monitor sebagai audit committee. Pertama, pertumbuhan omset, profitability, ketiga liquidity, dan keempat mengenai efisiensi penanganan piutang dan persediaan. Nah, tadi ada pengusaha yang berkecimpung ekspor. Saya ada TBK perusahaan yang kuasai sekarang, untungnya ada ekspor. Ekspor ini membantu mengenai likuiditas, mengenai pertumbuhan, not too many. Profitability, not too many. But the liquidity is an issue. Export-oriented business is menggaranti the liquidity issue. Because kadang-kadang dolar menguat, then itu juga bisa membantu the operation of the business. So menurut saya sih topik yang dibahaskan pada saat ini sekarang dari TBK yang sekarang Indonesia punya kurang lebih 550 TBK perusahaan selalu mendapat KPI, sales, profit, liquidity, and efficiency penanganan receivable. So 4 unsur ini yang kita harus pegang. Nah, of course, tadi Profesor Aldo bilang harus diperhatikan prosesnya. Di belakang angka ini harus ada proses. Itu yang harus diperhatikan juga. So inilah yang my contribution sebagai orang yang terlibat dalam TBK, penanganan dan memonitor performance daripada TBK. Pak Panji, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Rudi. Pak Denis, selamat pagi. Ya, pagi Mas Panji. Baik, kalau dari sisi Pak Denis, bagaimana ini mengukur kinerja? Ya, terima kasih Mas Panji dan Pak Rudi, Pak Roni, dan Ibu Marta tadi yang sudah sharing, Pak Aldo juga. Sebenarnya agak sulit untuk bisa menjawab secara langsung ya pertanyaan Pak Mas Panji ini ya, dan Pak Roni dan Pak Rudi tadi sudah menjelaskan cukup luas dan cukup bagus ya. Menurut saya nggak perlu tambah lagi. Tapi mungkin saya share sedikit aja pengalaman waktu saat pandemi mulai di tahun lalu. Nah, kebenaran di bidang multi finance itu langsung terasa dampaknya, ya kan? Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya mengukur KPI-nya? Ya kan, agak sulit karena semuanya juga terdampak, ya. Kita semua tahu itu. Tetapi yang dilakukan pada saat itu adalah sama seperti Pak Rudi, saya juga komisaris independen di beberapa perusahaan. Yang kita lakukan adalah menjaga arus kas, ya, karena satu yang tidak boleh bukan dilakukan, maksudnya sampai terjadi adalah tidak bisa membayar kepada perbankan. Ya, itu yang kita betul-betul perhatikan, collection kita lihat, karena memang saat itu kan OJK juga sangat mendukung dan sebagainya. Jadi debitur-debitur yang kesulitan memang diberikan kesempatan untuk reschedule, relaksasi ya namanya, dan sebagainya. Tapi tentunya akibatnya nggak semua juga perbankan yang mau terima begitu gampang. Sehingga yang dilakukan adalah menjaga stabilitas arus kas. Ya, dan itu nggak pekerjaan yang mudah, tetapi saya bersyukur saya pernah ngalamin di tahun 98 di krisis ekonomi, jadi saya punya pengalaman sedikit lah untuk mengatasinya gitu. Nah, jadi kembali lagi Mas Panji dan teman-teman, sangat sulit untuk menjawab secara langsung hal ini karena saya tambahkan sedikit lagi, seperti akhir tahun ini saya sudah lihat beberapa laporan keuangan perusahaan multi finance, ada yang turunnya 50%, ada yang rugi, ada yang untungnya turun 20% dan sebagainya, yang besar-besar juga ada yang rugi, seperti itu ya. Jadi memang pertanyaannya sebagai misalkan kalau kita sebagai pemegang saham, happy nggak seperti itu? Mungkin jawabannya nggak happy. Tapi juga mau diapain?
karena memang sudah terjadi seperti itu ya. Yang paling penting prosesnya selama pandemi sudah dijalankan sebaik mungkin, dan memang itulah terjadi kejelasan yang lebih dari masing-masing role dari komite-komite di Dewan Komisaris itu. Kira-kira cuma itu, Mas Panji, sementara saya bisa. Tapi di 2021 sampaikan. Optimis ya Pak Denis ya? Iya, Pak Rudi ketawa karena ini karena banyak pendengarnya ya kan, saya mesti hati-hati ya, karena saya nggak mau menjadi seolah-olah menjadi disharmoni ya untuk itu ya, tapi jujurnya mungkin yang dengan bahasa yang lebih enak supaya kita dengar adalah harapannya banyak 2021, tetapi masih juga belum terlalu semudah yang kita pikirkan. Kira-kira jawabannya yang diplomatis begitu dulu lah, Mas Panji. Kalau kita bicara nanti japri, lain lagi saya ngomongnya. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan kelihatan ekonomi kredit macet semakin berkurang ya Pak ya. Perputaran uang juga semakin. Ya, itu sih pasti seperti itu ya yang terjadi. Memang sudah terjadi banyak sekali, pemerintah sudah melakukan banyak sih seperti PNBM dan sebagainya. Kalau enggak ya industri kendaraan setengah mati juga. Dan ingat ekosistem industri otomotif itu luar biasa banyak ya. Yeah. Itu aja Mas Panji. Baik, terima kasih Pak Denis. Saya coba geser ke redaksi, ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan lewat WA kami di 0811-309-1009. Ada Kanza di sana. Kanza. Ya, ini ada masuk di WA redaksi, yaitu dari Ibu Devi di Waru. Selamat pagi Pak Roni. Untuk desain kerja yang seperti apa yang optimal ketika pandemi seperti ini? Lalu selanjutnya dari Pak Anto di Juanda. Untuk membangun link yang efisien, apakah perlu mengikuti pameran dan bagaimana cara persiapan yang mudah untuk menata stand di pameran? Kemudian dari Ibu Amirah di Candi, untuk meminimalisir biaya mengemas produk ekspor itu sendiri, apakah ada saran Bapak-Bapak? Sering di sekitar saya ingin memulai bisnis eksportir namun tersendat di biaya pengemasan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Amirah. Tidak hanya Bapak-Bapak loh Bu, ini ada Ibu-Ibu juga. Ada kakak juga di situ, Kakak Ruth ini yang luar biasa, entrepreneur yang usianya masih terbilang muda begitu ya, tapi semangatnya dan juga kontribusinya untuk berusaha patut kita apresiasi. Pak Roni, monggo. Terima kasih Mas Panji. Untuk Bu Desi dari Waru, desain kerja yang optimal Bu Devi, masa pandemi? Bu Dewi. Bu Devi. Oh, Bu Devi dari Waru ya. Desain kerja apa yang optimal semasa pandemi ini? Tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Denis terkait dengan pandemi. Jadi kalau boleh ngomong model, di dalam pandemi ini saya lebih cenderung berfokus pada 4 hal. Yang pertama adalah revenue management. Jadi bagaimana mengelola pendapatan untuk memastikan yang masuk itu harus masuk. Tadi disinggung oleh Pak Rudi juga, kalau ngadat di tempatnya orang lain, itu kan berarti uang kita dipinjam oleh dia untuk modal usahanya. Dan itu harusnya dihitung. Saya ketemu ada satu pengusaha di sini yang sudah macetnya itu ulang tahun. Invoice-nya udah ulang tahun. Dia udah galau sekali. Gitu. Karena ulang tahun itu luar biasa. Dulu-dulunya nggak pernah katanya. Nah, yang kedua itu adalah expenses, pengeluaran. Bagaimana kita mengelola pengeluaran supaya efektif, efisien. Hal-hal yang dulu itu dianggap sebagai upaya untuk pencitraan, nah sekarang mungkin harus dikurangi. Karena orang juga sudah paham kok. Nah, kedua misalnya kalau ada yang jaringannya internasional seperti Pak Denis, Pak Rudi, itu sekarang pakai Zoom kan mengurangi biaya tiket dan akomodasi yang luar biasa. Dan itu akan sangat baik. Yang ketiga adalah talent management. Dulu kita suka bicara human resource. Manusia-manusianya bagaimana? Kita harus menciptakan orang-orang ini, setidaknya mengubah orang-orang ini untuk menjadi manusia-manusia yang bersumber daya. Beda antara sumber daya manusia dan manusia bersumber daya. Orang lulus kuliah keuangan, manajemen keuangan misalnya, itu adalah aset. Ijazah itu adalah aset.
belum tentu aset itu bermanfaat, bisa saja idle. Tapi kemampuan dia mengubah dari bon-bon, kwitansi-kwitansi yang ada menjadi sebuah laporan keuangan misalnya, nah itu adalah kapabilitas. Perusahaan akan membutuhkan orang-orang dengan kapabilitas tinggi untuk kebaikan perusahaan ke depan dalam bersaing dan memperbaiki dirinya. Nah, kalau kita hanya bertahan karena mengatakan saya adalah lulusan universitas ABCD gitu ya, percuma juga kalau kapabilitasnya nggak ada. Banyak orang pakai gelar. Saya bertemu dengan orang yang asik sekali gitu. Gelarnya lebih panjang dari namanya. Tetapi pertanyaan saya adalah apakah itu kapabilitas? Sama seperti dengan pengalaman kerja. Orang boleh mengatakan saya pengalaman kerja 10 tahun. Tapi kalau saya tanya, dalam 10 tahun itu perubahan apa saja yang muncul? Tentu secara berundak. Kalau dia hanya pengalaman 1 tahun diulang 10 kali, bagi saya itu pengalaman kerja 1 tahun, bukan 10 tahun. Karena dia hanya menggunakan formula ajaib yang ditemukan pada tahun pertama. Dikopi selama 10 tahun. Jadi arahnya ke sana. Nah, 3 ini akan menjadi baik di masa pandemi ini kalau kita landasi dengan sistem IT yang baik. Jadi IT itu sekarang sangat dipercepat proses keberadaannya atau teknologi informasi dipercepat oleh COVID ini. Akibat COVID, kita semua tiba-tiba bisa paham hal-hal yang baru di dalam teknologi informasi. Ini akan cukup membuat perusahaan-perusahaan akan lebih efektif, lebih efisien, sehingga orang-orang itu lebih difokuskan kemudian pada berprestasi untuk mendorong kapabilitas masing-masing. Kira-kira itu Bu Devi. Pak Anto, pameran itu baik, tetapi pameran itu ya kita harus tahu persis untuk apa kita hadir dalam sebuah pameran. Yang berbahaya adalah kita pameran, tiba-tiba calon pembeli atau calon mitra itu berdatangan, kita sendiri tidak siap. Jadi kalau kita mau pameran, kita harus tahu persis target kita apa, sehingga kita sebelum pameran udah menyiapkan. Setidaknya kalau memang terlambat, begitu pulang dari pameran harus langsung kerja keras menyiapkan. Karena tanpa itu pameran menjadi kesia-siaan. Saya beri satu contoh, mohon maaf nih. Banyak pameran yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah, itu sebenarnya tidak banyak manfaatnya. Saya pernah diskusi dan dalam hati saya terus terang tersenyum, mau ketawa itu ya sungkan. Tapi ada pejabat pemerintah yang mengatakan bahwa ini di level kabupaten, dia melakukan pameran untuk attract, untuk menarik investor masuk ke kabupatennya. Ketika saya tanya, tolak ukur kesuksesannya apa? Ya banyaknya pengunjung. Maka saya tanya yang kedua, bagaimana untuk memastikan pengunjung banyak? Itu siswa-siswa SMA kami dorong untuk datang melihat. Nah, Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo, kalau targetnya menarik investor, tapi pengukurannya adalah pada jumlah hadirin, jumlah peserta, dan itu adalah anak-anak SMA, mohon maaf, rasanya jauh panggang dari api. Pantes orangnya mengeluh, kami sudah kerja keras, anggaran keluar banyak, tapi hasil hampir selalu nggak ada. Karena memang keliru nih dalam prosesnya. Jadi nggak boleh kita pakai ukuran angka yang besar saja untuk mengatakan bahwa proses kita terwakili oleh angka itu. Kira-kira itu. Jadi pameran harus disiapin dengan baik. Bu Ambira mengemas. Bagaimana kemasan? Saya mohon maaf, ini pertanyaannya agak sulit karena saya tidak tahu industri apa atau produk apa yang sedang Ibu Amira siapkan. Tetapi prinsip begini, kalau shipping ke luar negeri, itu semua harus sebisa mungkin sempurna. Packaging harus baik, jangan sampai produk kita sampai di tangan pelanggan rusak. Ya, ada seorang eksportir ikan hias. Nah, itu sampai di lokasi harus ikan hiasnya dalam keadaan hidup. Walaupun dalam perjalanan itu dibuat supaya pingsan. Ada metode untuk melakukan itu sehingga waktu sampai dia bisa hidup. Dan harus dalam keadaan baik. Kalau furniture, Ibu Marta tadi sempat cerita furniture, tapi saya juga bisa share ada sesuatu yang menarik.
ketika kita memasukkan barang-barang yang kayu, itu kan kadang-kadang ada rongga-rongga sedikit di dalam kontainer yang mungkin bisa saja kita sedang agak lalai begitu untuk menjaga kontainer itu. Pernah kejadian, itu kucing masuk ke dalam kontainer. Nggak ada yang tahu, sembunyi di antara kayu-kayu begitu, furniture. Disemprotlah ini dengan berbagai persyaratan supaya tidak membawa penyakit dan sebagainya. Tentu mati ini kucingnya ini. Nah, sampai di negara tujuan yang negara barat itu, begitu dibuka, itu kan ada binatang mati. Yang dia lakukan adalah disemprot kembali, terus ditutup dan di-ship balik ke Indonesia. Jadi persoalannya kan dia harus menanggung biaya pengapalan kembali, dan dia harus menanggung biaya penyemprotan yang sangat mahal karena dilakukan di negara barat yang maju. Jadi ini sesuatu yang sangat sederhana, gara-gara orang lupa. Beberapa menit aja mungkin dia nggak perhatian bahwa ada kucing masuk gitu. Karena itu harus diperiksa semuanya, kemasan-kemasan. Nah, kalau kemasan yang tadi adalah dimaksud kemasan produknya, itu perlu diperhatikan pergeseran cuaca, iklim. Kan ada yang kering, ada yang lembab. Nah, jangan sampai produk misalnya makanan sampai di lokasinya jadi rusak. Hanya karena kemasan kita itu tidak mengantisipasi perbedaan-perbedaan itu. Ini kan harus sangat hati-hati. Lebih ke sana, tapi mohon maaf secara spesifik sulit dijawab karena tidak tahu produknya. Itu Mas Panji, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Roni. Bu Amira kalau pengen jelas nanti istilahnya produk apa begitu ya, bisa kontak ke Pak Roni nih, Pak Roni Quadrant Consulting. Biasanya nomornya ada di ini background virtualnya, ini tumben. Ya kelihatan seger nih. Oh, gitu ya. Baik. Pak Roni, terkait dengan tema kita untuk pagi hari ini, mengukur kinerja, mendesain pengukuran kinerja yang akurat dan berorientasi pertumbuhan. Apa yang bisa disampaikan kepada kita semua nih Pak Roni? Terima kasih Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo, Bapak Ibu juga yang berpartisipasi dalam diskusi melalui Zoom ini. Ada beberapa catatan penting. Yang pertama, pengukuran itu perlu dilakukan supaya kita tahu kita sedang ada di mana dan masih berapa jauh lagi untuk bisa mencapai sasaran dan tujuan yang kita sudah sepakati bersama. Jadi istilah saya, kita udah on the right track, di jalur yang benar dan di etape yang benar. Jangan sampai kita tertinggal. Kalau terlalu cepat mungkin menggembirakan, tapi kalau tertinggal ada risiko-risiko. Itu yang penting dari kenapa harus diukur, supaya kita tahu terapi-terapinya juga. Yang kedua, ketika kita mengukur, mohon tidak terpesona dengan istilah saya end game strategi. Karena saya tahu sekarang ini mau diukur, maka saya buat perusahaan saya tampaknya seliquid mungkin. Gitu kan? Dan itu sangat berbahaya. Karena saya tahu saya akan diukur pada saat ini, maka saya hanya fokus pada titik-titik itu. Padahal pengukuran itu sebetulnya adalah parameter akhir saja untuk membuktikan bahwa proses yang kita lakukan itu tepat. Contoh, kan ada orang gemuk nih, kepingin kurus. Nah, ada banyak cara kan untuk ngakalin itu. Apakah timbangannya yang diakalin, atau kemudian kita mengambil langkah-langkah cepat, sedot lemak, atau beli produk-produk yang menurunkan berat badan, atau kita olahraga dan makan sehat. Nah, itu semua membawa hasil yang berpotensi berbeda. Itu yang mesti, saya setuju bahwa proses harus baik. Kalau proses nggak baik, kita mohon maaf, menipu diri sendiri. Dan itu seperti Pak Denis, Pak Rudi itu jago sekali untuk membongkar kosmetik. Karena banyak eksekutif itu yang karena ingin terpilih lagi, ingin tampak baik gitu kan, katakan termnya habis pun supaya bisa naik level di perusahaan yang lain, dia pasang kosmetik. Nah, Pak Denis, Pak Rudi itu ahli. Kosmetik itu dihapus. Jadi ketahuan realnya dia ini bagus apa cuman kosmetik aja. Banyak orang yang melakukan itu. Window dressing. Gitu. Sama seperti rumah kalau mau dijual, tiba-tiba dicat. Tapi
orang yang ahli akan tahu ini rumah ada rayapnya apa enggak, dan seterusnya. Proses itu Mas Panji. Ketiga, ketika kita membuat sistem yang prosesnya baik, yang menggambarkan keberlanjutan bisnis, kita juga punya tolak ukur yang baik, maka kita harus paham betul bahwa ini harus ada asumsi. Parameternya apa nih? Nah, ketika asumsinya ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan, maka jangan ragu untuk mereview dan bila perlu melakukan adjustment, bahkan ekstrimnya mengubah. Kita tidak mungkin kaku-kakuan hanya mengatakan bahwa ini dulu sudah diketok seperti itu dan kita nggak bisa berubah. Kita ambil keputusan. Maka kita gunakan forum yang sama untuk mereview keputusan itu. Itu kira-kira Mas Panji. At the end of the day, ujung akhirnya adalah yang penting kita fair pada perusahaan itu harus berlanjut, bukan soal ego para direksinya, tapi perusahaan harus berlanjut karena perusahaan itu menyangkut harga hidup orang banyak. Banyak pegawai yang menyandarkan hidupnya pada perusahaan itu. Terima kasih Mas Panji. Ya, baik, terima kasih juga untuk Anda Pak Roni dan juga untuk partisipan lain pebisnis yang luar biasa, pakar-pakarnya ini juga ada Pak Denis, kemudian Prepen Chapter ini Helmut ya mungkin ya. Ada Bu Julia, ada Ibu Marta tadi yang juga sempat mengudara. Kemudian ada Pak Rudi, selamat pagi, semoga sukses ini Pak Rudi, Pak Roni, Mbak Ruth atau Kak Ruth ini, dan juga ada Pak Yanto serta Pak Denis. Terima kasih untuk semuanya, sukses dalam menjalankan aktivitas. Sampai ketemu lagi minggu depan, tetap semangat dan sampai jumpa. Salam sehat semua. Salam sehat. Terima kasih. Bye-bye. Pak Denis, Pak Rudi, Bu Marta, terima kasih. Pak Yanto.